Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Kita memuji, memohon pertolongan serta mohon ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita dan dari kejahatan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang bisa menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, Tuhan yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari seorang lelaki dan seorang wanita, yaitu Adam dan Hawa. Lalu kami jadikan kalian bersuku-suku bangsa dan berkabilah-kabilah agar saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudaramu. Takutlah kamu kepada Allah agar Allah merahmatimu. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min khawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dengan sebab rahmat dari Tuhanmu, maka engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya sikapmu kasar, hatimu keras, niscaya mereka akan lari dari sekelilingmu. Maka maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka. Ajak musyawarah dalam urusan itu. Apabila engkau berazam untuk melakukan sesuatu, bertawakallah kepada Allah agar Allah merahmatimu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ketahuilah bahwa hidup di dunia ini hanyalah permainan, sendau gurau, perhiasan, saling berbangga di antara kalian, bersaing dengan banyaknya harta, bersaing dengan banyaknya anak, bagaikan air hujan yang turun dari langit,
yang membuat petani kagum akan tanaman-tanamannya. Kemudian menjadi kering, engkau lihat warnanya kuning, lalu hancur berkeping-keping. Sedangkan di akhirat ada siksa yang pedih, ada ampunan dari Allah dan keridhaannya bagi orang-orang yang lalai. Hidup di dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu belaka. Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah firman Allah Al-Quranul Karim. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sejelek-jelek perkara dalam agama adalah perkara-perkara yang baru. Semua perkara-perkara yang baru yang ditambah-tambahkan ke dalam agama namanya bid'ah. Semua bid'ah itu menyesatkan, dan kesesatan itu tempatnya di neraka. Jemaah maghrib rahimakumullah, apa kabar? Alhamdulillah kita masih hidup. Hidup ini adalah nikmat yang sangat besar yang harus kita mensyukurinya. Dengan hidup, orang kafir masih ada kesempatan untuk masuk Islam. Dengan hidup, tukang maksiat, tukang dosa masih ada kesempatan untuk bertaubat. Adapun apabila telah meninggal dunia, terputus semua amalnya. Fa innal yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Sekarang ini saatnya kita untuk banyak beramal, belum dihisab. Besok kalau udah mati, yang ada hisab, sudah tidak bisa lagi beramal. Maka gunakan hidupmu sebelum datang kematianmu. Juga nikmat Islam yang Allah karuniakan kepada kita, satu-satunya agama yang tidak akan diterima oleh Allah kecuali agama Islam. Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah agama Islam. Juga nikmat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga nikmat menuntut ilmu. Kita bisa mengaji, ini adalah nikmat dari Allah. Tidak semua orang mendapatkan nikmat ini. Bagaimana tidak nikmat? Duduk di majelis ilmu adalah duduk di taman surga. Idza marartum bi riyadin min riyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati taman dari taman-taman surga, mampirlah. Qila wa ma riyadul jannati ya Rasulullah. Nabi ditanya, apa itu taman surga ya Rasulullah? Qala khilaqudz dzikri. Taman surga itu adalah majelis zikir, majelis ilmu. Semoga Allah Ta'ala berkahi majelis kita. Babud dilalati ala khairin wa du'ai ila huda awid dolalatin. Bab menunjuki kepada kebaikan dan mengajak kepada petunjuk atau kesesatan. Ini keutamaan orang yang bisa menunjuki ke jalan-jalan kebaikan dan mengajak kepada hidayah, maka dia akan dapat pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Adapun menunjuki kepada kesesatan, dia akan mendapatkan dosa dan dosa orang yang mengikutinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-87, wad'u ila rabbik. Ajaklah kepada Rabbmu.
Ya'murullahu subhanahu da'iyallahi ayyad'u an-nasa ila tauhidillah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada da'i-da'i yang menyeru kepada Allah agar mengajak manusia agar mentauhidkannya, wa ibadatihi wa ta'atihi fima amara wa zajar. Ajak manusia untuk beribadah kepadanya, untuk taat kepadanya dalam perkara yang diperintahkan dan yang diperingatkan. Dalam perkara yang diperintahkan, ajak manusia untuk mengerjakannya. Dalam perkara yang diperingatkan, cegah manusia dari mengerjakannya. Surat Al-Qasas, surat yang ke-28, ayat yang ke-87. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala yasuddannaka an ayatillahi ba'da id unzilat ilaika wad'u ila rabbik wala takunanna minal musyrikin wala yasrafannaka haula'il musyrikuna an tablighi ayati rabbik wa hujajihi. Janganlah, tidaklah dia memalingkan, yakni orang-orang musyrik, dari penyampaian ayat-ayat Rabbmu dan hujah-hujahnya, ba'da an anzalaha ilaik, setelah Allah Ta'ala turunkan kepadamu. Wa balligh risalati rabbik, sampaikan risalah Rabbmu. Wala takunanna minal musyrikina fi syai', janganlah kamu menjadi orang-orang yang menyekutukan Allah dalam segala sesuatu. Perintah agar kita berdakwah kepada tauhid, dan ini adalah kewajiban pertama dan utama, dan tugas semua nabi dan rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul yang menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Amal yang melelahkan, amal yang membahayakan, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan taghut. Dengan itu Nabi harus disakiti, Nabi harus terusir, Nabi SAW hampir mati dibunuh oleh musyrikin. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita. Ayat yang kedua, Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan dengan nasihat yang baik. Ya'murullahu jalla sya'nuhu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ayyad'a ila manhajillah wa dinihi bima anzalahu alaihi minal qur'ani wa awhahu ilaihi fis sunnah. Allah jalla sya'nuhu memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menyeru kepada manhaj Allah, agamanya, dengan apa-apa yang telah Allah turunkan kepada beliau berupa Al-Quran dan apa yang Allah wahyukan kepada beliau di dalam As-Sunnah. Al-Quran firman Allah yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-Sunnah wahyu Allah yang Allah wahyukan kepada beliau. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa bima fihi min az-zawajiri wa waqa'i'in nas liyahdharu ba'sa Allah ta'ala
dan mengajak manusia dengan apa yang ada di dalam Al-Quran berupa peringatan-peringatan apa yang manusia terjatuh dalamnya agar mereka hati-hati dari hukuman Allah Ta'ala. Faman ihtaja minan nasi ila munadharati wa jidalin falyakun billati hiya ahsan. Apabila ada orang yang ketika didakwahi perlu munadharah, diskusi, perlu jidal, berdebat, falyakun billati hiya ahsan, hendaknya debatnya dengan cara yang lebih baik, birifkin walinin wa husni hitabin, debat dengan kasih sayang, dengan lemah lembut, dengan pembicaraan yang baik. Ini yang diajarkan oleh Allah Ta'ala dalam berdakwah. Karena orang-orang yang didakwahi ada beberapa golongan. Golongan yang pertama, para pencari kebaikan, para pencari kebenaran. Maka mengajak mereka dengan mau'idhah hasanah, dengan nasihat yang baik. Kemudian kelompok yang kedua, ada kelompok yang sibuk dengan kebatilan. Kelompok yang pertama siapa? Para pencari kebaikan, pencari kebenaran. Semoga antum termasuk di dalamnya. Sengaja datang mencari kebaikan, mencari kebenaran, sehingga dengan nasihat yang baik diterima, masuk ke dalam hatinya. Tapi golongan yang kedua, ada orang-orang yang sibuk dengan kebatilan, sibuk dengan bid'ah yang biasa mereka kerjakan. Maka ada kalanya perlu dengan jidal, dengan berdebat agar dia tinggalkan kebatilan, mengikuti kebenaran. Tetapi dengan perdebatan yang baik. Golongan yang ketiga, ada orang-orang yang menentang kebenaran, memusuhi kebenaran. Maka kelompok ini ada kalanya didakwahi dengan pedang, yaitu jihad fi sabilillah. Jadi siapa yang dihadapi, beda yang dihadapi, beda cara mendakwahi. Dakwah kepada orang-orang kafir, maka Rasulullah SAW terjadi peperangan demi peperangan, dipaksa mereka masuk Islam, sehingga Allah Ta'ala tertawa. Ada orang yang masuk surga dengan dirantai. Apa maksudnya masuk surga dengan dirantai? Orang kafir disuruh masuk Islam gak mau. Kemudian terjadi perang. Setelah itu mereka ditawan, dirantai. Setelah itu dia masuk Islam, masuk surga. Masuk Islam, masuk surga. Akhirnya dia dikatakan masuk surga dengan dirantai. Orang suruh masuk surga kok harus dirantai? Dan begitulah manusia ada kalanya nggak bisa terima hidayah kecuali setelah dirantai. Dan banyak orang-orang yang untuk taubat, untuk menjadi baik, harus kena musibah dulu. Tadinya nggak pernah mau pakai jilbab misalnya, kena musibah, botak kepalanya, akhirnya terpaksa pakai jilbab.
hidayah dari mana saja. Tadinya nggak mau menuntut ilmu, nggak mau ngaji. Begitu terpukul hatinya, suaminya nikah lagi. Akhirnya dia cari pelampiasan, datang ke pengajian. Alhamdulillah. Jadi hidayah itu macam-macam sebabnya. Barang siapa yang butuh dengan perdebatan, debat dengan cara yang lebih baik. Semoga kita istiqomah di atas sunnah. Ayat yang keempat, Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Ya'murullahu ta'ala ibadahul mu'minina bita'awuni 'alal fi'lil khairat wa huwal bir. Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman agar tolong menolong dalam berbuat baik. Itulah yang namanya al-bir. Ta'awanu 'alal birri. Maka talbis iblis, minuman keras dikasih nama bir, kebaikan. Itu menamakan sesuatu yang bukan namanya. Wa tarkul munkarat wa hiya taqwa, dan meninggalkan kemungkaran, itulah yang namanya takwa. Jadi takwa itu meninggalkan kemungkaran. Sehingga di antara definisi takwa atau makna takwa, ketika ditanya orang saleh, orang alim, apa itu takwa? Dijawab, kalau kamu berjalan di sebuah jalan yang banyak duri, kamu tanpa alas kaki, apa yang kamu lakukan? Dijawab, saya akan berjalan berhati-hati, jangan sampai tertusuk duri. Itulah takwa. Hidup ini perjalanan menuju surga. Dan di tengah perjalanan hidup ini banyak sekali tantangan dan rintangan, maksiat dan dosa. Nah, kalau kita dalam hidup ini hati-hati, menghindari maksiat, menghindari dosa, berarti kita orang yang bertakwa. Tetapi kalau jalan saja, nggak peduli halal, nggak peduli haram, maka ini adalah orang yang durhaka. Wa yanhahum 'anit tanasuri 'alal batil wa ta'awuni 'alal ma'asim wal maharim. Dan Allah melarang mereka dari tolong menolong dalam kebatilan dan tolong menolong dalam dosa dan perbuatan haram. Tak boleh tolong menolong dalam perbuatan dosa. Antum dapat orderan misalnya itu dari Keranggan, mana nih tujuannya? Gereja. Tolak, jangan diterima, karena mengantarkan orang ke gereja berarti menolong dia untuk menyekutukan Allah Ta'ala. Begitu. Tak boleh tolong menolong dalam perbuatan dosa. Toko material, orang belanja, kata bapak mau buat bangun gereja, oh nggak dijual pak, gitu. Begitu. Karena menjualnya kepadanya berarti menolongnya. Antum pemborong dapat proyek, suruh bangun gereja, enggak. Begitu. Tidak boleh seorang muslim, tangan yang penting duit. Nolak rizki nih kalau ditolak. Tak boleh. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ada dukun terkenal misalnya dekat Torik.
Lalu ada orang datang tanya, rumahnya Mbah ini di mana? Tahu begitu. Nggak boleh ditunjukin. No, yang rumahnya catnya hitam itu. Kita menunjukinya berarti kita tolong menolong dalam perbuatan dosa. Dalam hidup ini begitu. Dalil berikutnya, wa qala ta'ala, Allah berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaknya ada di antara kalian umat yang menyeru kepada kebaikan. Yanbaghi an takuna firqatan minal mu'minin mutasaddiyatun lil amri bin ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa hum li ulama wa humul ulama. Hendaknya ada sekelompok dari kaum mukminin yang menyiapkan dirinya untuk amar ma'ruf nahi mungkar, dan mereka adalah para ulama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Hendaknya ada orang-orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Wa in kana dzalika wajiban ala kulli fardin minal ummati bihasbihi wa wus'ihi. Walaupun amar ma'ruf nahi mungkar juga wajib bagi setiap individu sesuai dengan kesanggupannya dan kelapangannya. Tugas pertama amar ma'ruf nahi mungkar para ulama, orang-orang yang mengetahui Al-Quran dan As-Sunnah, tugas mereka. Tetapi amar ma'ruf nahi mungkar juga wajib ala kulli fardin minal ummati bihasbihi wa wus'ihi. Wajib bagi setiap kita amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kesanggupannya. Dan amar ma'ruf nahi mungkar tidak harus duduk dikelilingi banyak orang. Amar ma'ruf nahi mungkar enggak mesti harus naik di atas mimbar. Melihat temannya makan dengan tangan kiri, tanya, tanganmu sakit? Enggak. Makan dengan tangan kanan. Itu amar ma'ruf nahi mungkar. Melihat temannya ngerokok, ambil rokoknya dibejek, banting gitu. Itu namanya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau berani berantemnya, kalau enggak ya kasus nanti. Jadi melihat kemungkaran rubah dengan tangan. Adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Mas'ud Uqbah ibni Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, dia berkata, disebut al-Badri yakni orang yang pernah ikut perang Badar, dan itu termasuk titel yang sangat mulia. Sebab Nabi katakan kepada orang yang ikut perang Badar, i'malu ma syi'tum fa inna lakumul jannah. Berbuatlah sesukamu, balasan buat kalian adalah surga, atau seperti yang Nabi sabdakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjuki atas satu kebaikan, maka baginya ganjaran bagi pelakunya. Rawahu Muslim. Antum SMS di grup misalnya, pengajian malam Senin Masjid Thariqul Huda, lalu ada anggota grup yang datang ngaji, dia dapat pahala. Antum yang kasih tahu, menunjuki, ikut dapat pahala juga.
Tapi antumnya juga ngaji gitu. Jangan cuma nge-share doang. Ini kadang panitia gitu, dia nge-share doang tapi mana nih panitianya nggak kelihatan. Itu namanya calo, itu calo pengajian, seperti calo di kampung rambutan itu. Ngajak orang naik bis tapi dia sendiri fiqhul hadis, fikih hadisnya. Yanbaghi 'alal muslimi ay ya'mala salihan wa yaf'alu khaira. Hendaknya seorang muslim mengerjakan amal saleh, mengerjakan kebaikan. Fa illam yastati kana sababan fi dzalik. Kalau dia enggak sanggup melakukannya, maka dia bisa menjadi sebab. Tetangga kita miskin, butuh bantuan dana, kita bantu. Kita nggak bisa bantu, minimal kita ngomong sama orang kaya, Pak, ada tetangga saya, dia susah hidupnya, betulan suaminya sakit, bantu dia. Lalu orang kaya memberi bantuan, itu namanya man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Kalau bisa kita yang bantu, kita yang tolong. Kalau kita nggak bisa, minimal kita menjadi penyebab datangnya pertolongan. Fa innal mutasabbibu bil amali salihi lahu minal ajri mithlu ma yanalul fa'il minal ajri wath thawabi duna ayanqusa min ajril fa'ili syai'. Sesungguhnya orang yang menjadi penyebab terjadinya amal saleh, maka dia mendapatkan ganjaran seperti pelaku amal saleh itu, tanpa mengurangi ganjaran si pelaku sedikit pun juga. Orang kaya tadi nyumbang, misalnya 30 juta, 50 juta, dia dapat pahala sedekah 30 juta, 50 juta. Kita yang menjadi penyebab dapat pahala yang sama tanpa mengurangi pahala si pelaku. Oleh karenanya banyak orang-orang yang senang, gemar memberitahu orang akan kebaikan agar dia dapat pahalanya. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengajak kepada hidayah, yakni haqqun wa khairun, mengajak kepada kebenaran dan kebaikan, maka dia mendapatkan ganjaran seperti ganjaran orang yang mengikutinya tanpa mengurangi ganjaran itu sedikit pun juga. Wa man da'a ila dhalalatin, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, ay batilin wa syarrin, mengajak kepada kebatilan dan keburukan, kana alaihi minal ismi, maka dia mendapatkan dosa mislu athami man tabi'ahu, seperti dosanya orang yang mengikutinya, la yanqusu dzalika min athamihim syai'a, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Orang mengajarkan amalan bid'ah, dia berdosa. Lalu bid'ah itu diikuti oleh murid-muridnya, murid-muridnya berdosa. Dosa murid-muridnya ditimpakan kepada gurunya tanpa mengurangi dosa muridnya sedikit pun juga. Itulah bahayanya mengajarkan bid'ah, mengajarkan kemaksiatan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Fiqhul hadis, fikih hadisnya al-mutasabbibu bi fi'lin, al-mutasabbibu bil fi'li wal mubashiru lahu mutasawiyani fin natijati iqaban aw thawaba. Orang yang menjadi penyebab perbuatan dan orang yang langsung mengerjakannya, dua-duanya sama dalam hasil, baik berupa hukuman maupun ganjaran. Jadi si penyebab dan si pelaku dosanya sama kalau mengajak keburukan. Si penyebab dan si pelaku ganjarannya sama kalau mengajak kepada kebaikan. Semoga kita menjadi pintu-pintu kebaikan. Semoga kita bisa menutup pintu-pintu keburukan. Yang kedua, yambaghi 'alal muslimi ayatabassar bi awaqibil umur wa nata'iji amalih. Hendaknya seorang muslim memperhatikan akibat perkara-perkara dan hasil dari amalnya. Kalau saya mengerjakan ini, hasilnya apa? Mikir dampak yang terjadi dari perbuatan saya ini apa? Gak cukup modal semangat, gak cukup modal niat baik, tapi kita harus memperhatikan akibatnya bagaimana nih nantinya nih. Fayas'alil khairi liyakunu qudwatun hasanatun. Dan dia mengusahakan kebaikan agar dia menjadi suri tauladan yang baik. Jadi hidup ini hendaknya menjadi contoh yang baik. Ikuti. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebahagiaan dan kesehatan, panjang umur untuk ibadah, banyak duit dan berkah, menjadi teladan dalam kebaikan, hidup mulia, dan mati masuk surga tanpa hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Harus sering-sering kita berdoa, minta kepada Allah agar kita menjadi contoh yang baik. Minta agar menjadi contoh yang baik, agar pahalanya terus mengalir. Jangan jadi contoh yang buruk. Akhirnya dosanya terus, dapat pensiunan dosa. Naudzubillah. Pelajaran yang ketiga, alal muslimi ayahdhara da'awatiz zaifah wa yabta'idu an qarna'is su'. Hendaknya seorang muslim dia hati-hati dari ajakan-ajakan palsu dan menjauhi teman-teman yang buruk, li'annahu mas'ulun amma yaf'al, karena dia akan dimintai tanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Pelajaran yang terakhir, al-mutasabbibu lil khairi yudha'afu ajrahu wal mutasabbibu lisyarri yudha'afu iqabahu. Penyebab pelaku kebaikan berlipat ganda ganjarannya, penyebab pelaku keburukan berlipat ganda hukumannya, yaitu dosanya. Maka antum yang alhamdulillah merintis dakwah di Thariqul Huda ini terus yang pertama kali dan juga yang melanjutkan dapat ganjaran dari perbuatannya dan ganjaran orang-orang yang mengikutinya. Adzan. Mohon maaf banyak kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.